Chapter 233. Gerakan Individual, 2. Saya mendengar Anda adalah penggemar Fenrir tanda pagar 1. Jawabannya datang 5 menit setelah saya mengirim pesan. Captain Britain, apa maksudmu? Titik koma. Saya bisa tahu betapa gugupnya dia dari teksnya. Saya tersenyum dan mengetik balasan saya. Saya mendengar dari pemanah ilahi. Saya yakin Anda mengatakannya untuk lebih dekat dengannya. Saya bisa membayangkan bagaimana semuanya turun. Kemungkinan besar Rahel tidak bisa mengatakan apapun pada Jin Seon ketika mereka pertama kali bertemu, hanya menatapnya kosong karena kekaguman. Kemudian, sebelum mereka berpisah, dia akhirnya memberanikan diri untuk meminta nama panggilan Jin Seon, sehingga dia bisa menambahkannya sebagai teman. Meskipun tidak bisa mengatakan apapun secara langsung, Rahel tidak diragukan lagi mengirim pesan panjang setelahnya. Captain Britain, Anda bertemu pahlawan Jin Seon Nim. Iya, dia memberitahu saya secara pribadi. Tampaknya itu merupakan kejutan besar baginya, karena tidak ada pesan yang datang dari Rahel untuk waktu yang lama. Aku menelepon Spartan sambil menunggu. Ada misi yang saya butuhkan untuk dia lakukan ketika saya kembali ke bumi. Sederhana. Ururu. Kamu bisa melihat pria tampan yang aku pikirkan, kan? Saya memikirkan Kim Suho di pikiran saya. Rambut coklat halus, mata sejernih dan sedalam samudera, dan fitur wajah yang tajam dan jelas. Penampilannya sangat dikuasai. Namanya Kim Suho. Awasi dia. Petik 2. Ururu. Spartan tampak enggan tetapi tetap menganggukkan kepalanya. Spartan tampaknya telah sedikit matang karena dia lebih taat daripada sebelumnya. Anak baik. Oh benar. Petik 2. Saya pergi ke rumah lelang untuk berjaga-jaga. Rumah pelelangan. Berkat semua barang bekas yang saya jual, nilai rumah lelang saya mencapai tingkat tertinggi. Captain Britain adalah pelanggan nomor 1 saya. Namun, saya jarang membeli barang dari rumah lelang sebagai perbandingan. Lagi pula, aku bisa membuatnya sendiri. Yang mengatakan, cari, capek transparan. Total 2 item telah ditemukan. Pesona, adalah sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Menambahkan efek magis pilihan saya sulit, dan bahkan jika saya berhasil, itu akan memakan waktu terlalu banyak. Karena itu, saya harus membeli barang-barang ajaib. LV, 6 capek transparan. Tawaran saat ini 11.000 TP. Beli segera 35,000 TP. Waktu sampai lelang berakhir pukul 3.13.23. Saya mengklik, beli segera. Meskipun biayanya 35.000 TP, saya punya lebih dari cukup uang di dalam dan di luar menara. Anda membeli LV, 6 transparan cape. Setelah membeli cape transparan, saya memotongnya agar sesuai dengan tubuh Spartan. Dengan ketangkasan saya, hanya butuh 10 menit dengan gunting. Saya kemudian membuat Spartan mengenakan jubah imut yang saya potong. Jika Anda dalam bahaya, segera melarikan diri, oke. Ururu. Anak baik. Selanjutnya, saya melirik utusan saya. Melihat bahwa Rahel belum menjawab, saya mencari barang lain di rumah lelang. Cari, buku akuisisi keterampilan khusus, Encan. Sebanyak 0 item telah ditemukan. Ya ampun, kapan ini akan muncul? Saya tidak tahu apakah itu benar-benar langka atau jika orang membelinya pada saat itu muncul, itu mungkin sedikit dari keduanya, tetapi, buku akuisisi keterampilan khusus, Encan, masih tidak dapat ditemukan di rumah lelang. Itu adalah satu hal yang saya butuhkan untuk melengkapi konsep Overgearet saya dengan sempurna. Petik 2. Haruskah aku mencoba melempar lebih banyak dadu? Tiba-tiba aku berpikir, acak dadu keterampilan bonus yang saya dapatkan dari tiket hitam, sekarang di level 6. Saat ini, saya belum berharap banyak dari dadu yang saya gulung setiap hari. Sekarang saya berada di paruh kedua menara, benar-benar bukan barang yang kurang. Yah, tidak ada salahnya untuk mencoba. Ayo Encan. Saya tidak akan rugi dengan mencoba. Saya mengeluarkan 4 dadu dari inventaris saya dan menggulungnya sambil hanya memikirkan Encan. Mungkin karena tingkat tinggi random dice, keempat dadu memang menjadi buku keterampilan. Tentu saja, kemungkinan Encan ada di antara mereka sangat rendah. Hah? Aku memiringkan kepalaku ketika aku melihat salah satu dari 4 buku keterampilan. LV, 3 buku akuisisi keterampilan khusus, Encan 4 warna. Itu berhasil. Itu bahkan, Encan berwarna 4, yang terdengar lebih baik dari Encan normal. Petik 2. Aku benar-benar harus melempar dadu. Kenapa aku begitu bodoh? Petik 2. Sama dengan. LV, 3 Encan 4 warna. 1. Reinforced Magic Infusion, Anda dapat mempesona efek magis dengan lebih efektif. LV, 2 atribut 4 warna, dari atribut yang dimiliki oleh pengguna skill, hingga 4 atribut dapat dengan bebas dimasukkan ke dalam item. Sama dengan. Tidak diragukan lagi itu layak untuk dipelajari. Saya menggunakan buku keterampilan segera. Pada saat itu, kereta mulai melambat. Kami sekarang tiba di lantai 26. Bersiaplah, semuanya. Suara kapten terdengar ketika saya juga menerima pesan. Captain Britain, mari kita bertemu minggu depan. Untuk beberapa alasan, dia tampak kehabisan energi. 26F.
True Demon Realm. Kim Suho turun dari kereta. Kabut tebal dan tanah ungu menyambutnya. Petik 2. Monster yang tak terbayangkan mengintai di sini. Ada papan nama di stasiun kereta, yang dibacakan Kim Suho dengan keras. Hei, apakah kamu akan terus mendaki? Yi Yonghan, yang berada di sebelahnya, bertanya dengan tubuh bergetar. Orang-orang Vermun pergi, dan bahkan Chai Nayun kembali ke rumah, jadi mengapa kamu begitu ingin memanjat menara? Keluarga Vermun mengatakan mereka memiliki masalah dengan keluarga mereka dan pergi ke lantai 24 mengatakan bahwa mereka akan segera kembali. Mereka kemungkinan bertarung dengan monster di Italia saat ini. Aku harus terus berjalan. Mengapa? Menara tidak akan hilang jika Anda menunggu lebih lama. Tidak apa-apa jika Anda menunggu untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Yi Yonghan tampaknya takut melangkah lebih jauh. Yah, hanya saja. Namun, tanpa sedikit pun keraguan, Kim Suho menatap menara Raja Iblis yang berdiri tegak di kejauhan. Aku pikir aku harus memanjatnya. Melihat menara Raja Iblis, dorongan kuat muncul di kepalanya. Rasanya alasan dia datang ke bumi ada di dalamnya. Tapi kenapa? Aku tidak tahu. Apa yang kamu katakan? Oh, gelombang. Pada saat itu, suara yang akrab memanggil Yi Yonghan dan Kim Suho. Itu adalah Ailen, Dragon Manusia Naga. Kamu sendirian, kan? Mau ikut dengan kami? Petik 2. Petik 2. Halo, tidak bisakah Anda melihat saya di sini? Petik 2. Mata Ailen tertuju hanya pada Kim Suho. Sedikit tersinggung, Yi Yonghan menunjuk dirinya sendiri. Ailen berbicara, aku melihatmu, tetapi untuk beberapa alasan, aku tidak berpikir kamu akan naik lebih tinggi. Petik 2. Tidak, aku akan melakukannya. Yi Yonghan meraih lengan Kim Suho. Dia tidak takut apapun jika dia bisa berada di pesta Ailen. Kim Suho mencibir ke dalam. Aku pergi dengan Suho. Kami satu set. Petik 2. Petik 2. Yah, tentu saja. Jadi, apakah kamu ikut dengan kami? Petik 2. Kim Suho hendak mengangguk setuju tetapi berhenti ketika dia melihat Shin Jong-hak berdiri di sebelah Ailen memelototinya. Ah, dia juga tidak apa-apa. Ailen menunjuk Shin Jong-hak dan mengangkat bahu. Seperti yang dia katakan, Shin Jong-hak tampaknya tidak menentang gagasan itu. Yi Yonghan bingung. Shin Jong-hak bersedia membentuk pesta dengan Kim Suho. Apakah dia dimakan oleh doppelgangernya? Kalau begitu, aku akan senang. Kim Suho mengangguk, dan peringatan sistem segera muncul. Ailen dan anak-anak, mengundang Anda ke pesta. Apakah kamu mau menerima? Kim Suho mengklik ya. Sama seperti itu, Kim Suho, Jin Seyeon, Shin Jong-hak, Ailen, Yi Yongha, dan Yi Yonghan menjadi anggota partai. Pilihan bagus. Seperti yang saya pikirkan, Anda tahu tali apa yang harus diambil. Saya mendengar Anda memiliki atribut cahaya penuh. Petik 2. Iya itu betul. Kekuatan sihir Kim Suho adalah 100% atribut cahaya. Mendengar ini, Ailen tertawa senang. Hehehe, aku suka itu. Nak, pernahkah kamu berpikir untuk bergabung dengan kuil kehakiman? Petik 2. Tidak, itu. Itu dulu. Koong, koong, koong. Dengan langkah kaki yang menindas, seorang pria bertubuh raksasa berjalan keluar dari kereta. Kepala Ailen secara alami menoleh ke arahnya. Lalu, dia mengerutkan alisnya. Itu dia. Dua kata itu mengandung banyak makna. Kebanyakan rankers terlalu takut untuk menyentuh pria ini. Namun, Ailen berjalan mendekati raksasa bertubuh baja ini, yang lebih besar dari kebanyakan manusia. Segera, Chok Jungyong juga memperhatikan langkahnya yang berani. Oi! Ailen berdiri di depan pria yang setidaknya 60 cm lebih tinggi darinya. Apa yang kamu inginkan? Suara Chok Jungyong terdengar sangat dalam. Ailen merasa sulit untuk memandangnya, jadi dia mengangkat dirinya dengan kekuatan sihir. Berdiri di atas awan kekuatan sihir yang halus, dia menatap Chok Jungyong setinggi mata. Chok Jungyong menatap Ailen dengan heran. Apa? Kamu ingin aku menghukummu? Tengkorak dan otakmu akan meledak pada saat bersamaan. Petik 2. Diam itu. Katakan di mana Black Lotus berada. Petik 2. Chok Jungyong mengerutkan kening. Teratai hitam. Betul. Apakah Anda pikir saya tertarik pada Anda? Petik 2. Petik 2. Kenapa kamu bertanya padaku tentang dia? Hah? Apakah Anda pikir saya bodoh? Kalian berdua berada di grup yang sama. Jadi cepat dan beritahu saya sebelum saya menggunakan spirit speech. Petik 2. Wanita yang tidak masuk akal. Apakah otaknya berhenti dewasa untuk ditukar dengan pidato roh? Chok Jungyong menghela nafas dan berpikir ke dalam. Kamu akan bisa bertemu dengannya jika kamu terus memanjat menara. Apa? Ailen, Jin Seyeon, Kim Suho, dan anggota partai lainnya semua tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan Chok Jungyong. Benar, karena dia selalu memperhatikan kalian. Kami. Apakah itu peringatan? Jin Seyeon menyela. Black Lotus memperhatikan mereka. Sepertinya itu bukan gertakan. Dengan kemampuan Black Lotus, ini berarti panahnya bisa mengenai leher mereka kapan saja. Tidak, pria itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia ingin kamu banyak membersihkan menara. Maaf. Apa artinya? Menjelaskan. Huff,
Berhenti menggangguku sekarang dan matikan. Terutama kamu, dasar bocah sialan. Petik 2. Chok Jungyong menatap Aileen dan berbicara. Anak nakal. Namun, ketinggian adalah kompleks terbesar Aileen. Kekuatan sihir berkobar di atas kepala Aileen, tetapi Chok Jungyong menyeringai dan mengepalkan tinjunya seolah ini yang ia inginkan. Lady Aileen, harap tenang. Tidak ada alasan bagi pemain untuk bertarung pada titik ini. Jin Seyeon dan Kim Suho melangkah di depannya. Bahkan kemudian, Aileen terus memelototi Chok Jungyong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mendengus lucu. Petik 2. Aku tahu, orang seperti dia mungkin tidak bisa menggaruk rambut setan karena mereka menjalani kehidupan yang begitu kotor. Jika Anda tidak ingin dibunuh oleh setan, saya sarankan Anda kembali ke bumi. Petik 2. Haha. Kritik Aileen tampaknya benar sampai batas tertentu, tetapi Chok Jungyong segera membuktikan bahwa itu salah. Dia mengondensasi bola kekuatan sihir di telapak tangannya. Gu. Bola energi biru beresonansi dengan udara. Meskipun atribut lain dicampur ke dalamnya, atribut utamanya jelas ringan. Ini kelihatannya seperti apa? Petik 2. Apa-apaan itu? Jangan melupakan kepalamu, nak. Chok Jungyong menyimpan energi blast-nya. Kemudian, dia berjalan melewati pesta Aileen dan meninggalkan stasiun kereta tanpa ragu-ragu. Saat menerima perhatian dari banyak rankers, ia berjalan ke hutan lantai 26 sendirian. Punggungnya memancarkan aura kepahlawanan dan kepercayaan diri. Ah, benar. Kemudian, Chok Jungyong tiba-tiba berteriak. Suaranya terdengar seperti guntur. Dia menoleh setengah jalan dan melihat ke pesta Aileen. Itu karena dia merasa seperti dia mengatakan terlalu banyak tentang Black Lotus. Jika kamu ingin mencari Black Lotus, lakukan itu setelah kamu mengalahkanku. Apa? Namun, pihak Aileen menafsirkan kata-katanya secara berbeda. Bagi mereka, kata-katanya memiliki arti yang jelas. Teratai hitam itu adalah seseorang yang bahkan orang keji yang taat itu patuhi. Pertama, mereka tahu bahwa hitam adalah warna terkuat di Chameleon Troupe. Sementara kelompok Aileen mengkhawatirkan Black Lotus, yang seharusnya menonton mereka, Chok Jungyong menghilang ke hutan True Demon Realm. Petik 2. Kita harus pergi juga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Iya nih. Pesta Aileen juga melangkah ke lantai 26. Mereka memilih arah yang berbeda dari Chok Jungyong. Bumi, pusat pelatihan bawah tanah Evandel. Saya mengunjungi pusat pelatihan bawah tanah segera setelah saya kembali ke bumi. Hain, yang berada di tengah-tengah pelatihan Evandel, menghentikan pelajarannya sejenak dan berjalan ke arahku. Bagaimana? Tanyaku. Petik 2. Dia sudah berada di level penyihir pemanggil bintang 6-7. Oh benarkah? Ya, tapi itu hanya sihir, pemanggilan. Jumlah panggilan yang bisa dia tangani hanya sedikit kurang dari aku. Petik 2. Petik 2. Dengan kata lain, Evandel berada di level 6-7 bintang dalam hal kualitas panggilan dan teknik memerintahnya tetapi berada di 7-8 bintang dalam hal jumlah panggilan. Itu luar biasa. Ini luar biasa, terutama serigala dan harimau itu. Petik 2. Serigala, bos akhir anjing, dan harimau, bos akhir kucing. Fenrir, pria kulit hitam itu menyendiri seperti samurai sendirian, dan Golden Macan Emas besar sedang mengesankan seperti penguasa dari medan perang. Keduanya semakin kuat bersama Evandel. Mereka berada di peringkat menengah tinggi untuk saat ini, tetapi hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai peringkat tinggi. Petik 2. Saya melihat. Aku tidak tahu waktu itu, tapi sepertinya kamu membesarkannya dengan baik. Petik 2. Kuhum. Evandel dan saya menghabiskan waktu lama bersama, tetapi saya tidak benar-benar berpikir saya membesarkannya dengan baik. Dalam pikiranku, potensi Evandel dilahirkan dengan dan barang-barang kelas tinggi yang kuberikan yang meningkatkan tingkat pertumbuhannya hanya dengan memakainya bertanggung jawab atas bagaimana dia sekarang. Pada saat itu, Hain menggosok dagunya dan bergumam. Dia terlihat seperti seseorang, tidak peduli betapa aku memandangnya. Seperti siapa? Rahel. Saya bertemu dengannya belum lama ini. Petik 2. Aku tersenyum. Seperti yang dikatakan Hain, Evandel dan Rahel mirip. Tidak salah mengatakan bahwa dia adalah versi miniatur dari Rahel. Satu-satunya perbedaan adalah Evandel lebih manis, karena Rahel lebih cantik daripada imut. Petik 2. Evandel. Setelah menyelesaikan pembicaraan saya dengan Hain, saya mendekati Evandel, yang sedang berbaring di lantai menggunakan ekor Fenrir sebagai bantal. Ketika dia mendengar saya memanggilnya, dia langsung terangkat. Tidak gelombang. Hajin, saya berlatih keras. Sangat sulit. Dia berlari ke pelukanku dan sangat memohon upaya yang dia lakukan. Aku tahu, aku mendengar. Jadi saya berpikir. Petik 2. Saya menempelkan mulut saya ke telinga Evandel. Meskipun saya masih agak ragu-ragu, itu sudah waktunya. Sebagai wali, saya harus melakukan apa yang benar. Aku berbisik. Ayo temui Rahel. Segera, Evandel membeku. Dia tidak bergerak sedikit pun seolah-olah dia menjadi takut. Setelah tetap seperti itu selama beberapa saat, Evandel mengatakan satu kata. Sangat. Aku mengangguk. Tetap saja,
Evandel menatapku dengan mata melebar tanpa bisa mengungkapkan perasaannya. Sungguh, sungguh. Tentu saja, sudah kubilang, kan, bahwa saya akan membiarkan Anda bertemu dengannya jika Anda berlatih keras. Petik 2. Sungguh, sungguh, sungguh. Ya, tapi sebagai gantinya. Aku mengangkat jari telunjukku. Berjanjilah padaku satu hal. Inggris, Merseyside. Saya datang ke Inggris bersama Evandel dan Hayang. Selama sehari, kami mengunjungi tempat itu, dan saya memberitahu Evandel tentang budaya Night Inggris. Bersemangat, Evandel berlari-lari sampai jam 11 malam. Evandel, kamu mau tidur sekarang? Setelah seharian bersenang-senang, kami kembali ke hotel. Petik 2. Evandel. Evandel tertidur dengan Hayang di lengannya. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk melakukan pekerjaan saya. Aku mengeluarkan daftar eksekutif Jin yang diberikan Jain padaku. Ada satu yang tinggal di sini di Merseyside. Inggris, Merseyside. Kruk Levin. Kruk Levin. Dia adalah eksekutif dari Slaughtering Annihilation, sebuah kelompok Jin yang khusus dalam perdagangan manusia dan kanibalisme. Menurut dokumen yang diberikan Jain kepadaku, Kruk Levin menjalankan bisnisnya di Merseyside. Saya bertanya kepada Book of Truth tentang lokasinya saat ini. 53 derajat 32 menit 35,5 detik utara 3 derajat 05, 34.8 W. Kitab kebenaran memberi saya koordinat, dan saya membuka jendela hotel dan melompat turun. Meskipun saya berada di lantai 15, ketinggian itu tidak berarti bagi saya. Tak. Setelah sedikit mendarat di tanah, aku mengeluarkan supercar kurcaci, yang telah aku ubah menjadi sebuah kartu. Aku menjentikkan jari, dan supercar kurcaci muncul. Itu terlalu mencolok, tapi aku telah menambahkan efek magis padanya dengan encan. Konversi. Aku bergumam. Mobil salju itu dibongkar, kemudian mulai merestrukturisasi dirinya sebagai sepeda motor. Sama seperti bagaimana Desert Eagle dapat mengubah bentuknya, saya telah menambahkan fungsionalitas yang mirip dengan Dwarven Supercar dengan SP. Setelah melompat, saya mengaktifkan efek mempesona. Perjalanan gelap. Pesona ini dilakukan dengan esensi kegelapan, yang diekstraksi dari biji hitam dan batu mana. Segera setelah saya mengaktifkan efeknya, tubuh dan motor emas saya meleleh ke dalam kegelapan. Bentuk kita menjadi transparan seperti kabut seolah-olah kita telah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Saya menginjak pedal gas. Cuaa. Sepeda motor melewati kegelapan malam. 5 menit sudah cukup untuk mencapai lokasi Kruk Levin. Pinggiran Merseyside, ruang bawah tanah sebuah bangunan yang mencurigakan. Kruk Levin dari Slaughtering Annihilation sedang melakukan perdagangan manusia di tempat ini. Orang ini terlihat lesat. Simpan dia untuk nanti. Saya mengubah Desert Eagle menjadi senapan sniper. 1 peluru sudah cukup. Peluru saya tidak terhalang oleh rintangan. Tidak masalah mereka berada di bawah tanah. Saya hanya perlu menarik pelatuknya. Petik 2. Saya tidak dalam bahaya ditemukan. Pistol saya tidak lagi mengeluarkan suara saat menembak. Saya menarik pelatuknya. Peluru sniper melesat ke depan dalam diam. Tidak, pria itu benar-benar tidak berguna. Bunuh saja. Hukumannya dipotong di tengah jalan, tidak pernah dilanjutkan. Saya tidak berhenti di situ. Saya menembak semua jin yang bersama Kruk Levin. Peluru menghujani dari langit, secara bertahap menembus tanah. Serangan yang menentang hukum fisika dengan mudah membunuh semua jin di bawah tanah bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Ruang bawah tanah gedung segera tanpa jin. Karena jin tidak meninggalkan mayat. Keesokan harinya, saya pergi ke kota dengan Evandel. Kami bertemu Rahel pada usia 6, dan saya ingin bermain dengan Evandel sebelum itu dan mengurangi kegugupannya. Saya merencanakan kursus kami. Taman hiburan yang tidak dapat kami kunjungi kemarin, restoran Michelin Bintang 3, Big Ben, Istana Buckingham. Kami bersenang-senang keliling Inggris dan akhirnya berhenti di tujuan akhir kami, British Museum. Wow, gelombang. Saya tidak tahu Evandel sangat menyukai museum. Dia berlari dengan penuh semangat. Aku tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Sekarang jam 5.45. Hanya 15 menit tersisa sampai waktu yang dijanjikan. Karena kami sepakat untuk bertemu di museum ini, Evandel dan Rahel akan bertemu segera. Jantungku berdebar semakin aku memikirkannya. Merasa gugup, saya meraih tangan Evandel. Evandel juga meremas tanganku dengan senyum malu-malu. Itu dulu. Hajin Si. Seseorang memanggil namaku. Waktu sepertinya berhenti pada saat itu. Bukan hanya aku yang membeku. Evandel telah melakukan hal yang sama. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan detak jantungku. Suara yang menggelitik telinga saya dan parfum yang menyentuh hidung saya tidak diragukan lagi milik gadis yang saya kenal. Tidak ada alasan untuk gugup. Saya hanya harus bertindak alami. Wajar saja. Perlahan aku berbalik. Seperti yang diharapkan, Rahel berdiri di sana. Halo, Rahel Si. Ya, sudah lama. Rahel menatapku lebih dulu. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa aku memegang tangan seseorang.
Matanya secara alami jatuh pada anak di sebelahku, yang tampak seperti dia. Anak itu juga menatap Rahel. Mata indahnya membawa sedikit ketakutan tetapi juga kegembiraan dan kebahagiaan. Evandel mengharapkan sesuatu. Persis seperti itu, Rahel dan Evandel saling menatap.